ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Amma ba'du. Kajian kita kali ini dengan topik varian kesyirikan. Dosa dan kezaliman terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Hal ini sebagaimana yang Allah Tabaraka wa taala firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Untuk itu wajib atas setiap muslim mengetahui varian kesyirikan dan menjauhinya sehingga kita dapat selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang pertama, varian kesyirikan dalam niat. Hal ini sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawah." Sesungguhnya semua amalan itu terjadi dengan niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Setiap amal lisan dan perbuatan bergantung dengan niat. Amal daripada lisan kita, zikir, doa, kemudian semuanya amaliyah badaniyah, salat, kemudian puasa, haji, ini amaliyah badaniyah. Dan semuanya hal itu wajib dilandasi dengan niat. Dan niat ini berperan untuk seseorang apakah amalnya diterima atau ditolak. Kesyirikan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Kemudian siapa yang dalam amalnya menduakan niat untuk Allah Tabaraka wa taala dan selainnya, maka orang tersebut telah terjatuh dalam varian kesyirikan niat. Sebagaimana contohnya ialah orang yang jika dia beramal, dia menginginkan daripada pujian manusia dan yang lainnya,
seperti orang yang bersedekah meniatkan agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Kemudian orang yang berhaji meniatkan sepulangnya haji agar orang memanggilnya haji, Pak Haji atau Bu Hajjah. Ini banyak atau tidak? Jika tidak dipanggil dengan gelarnya itu, sebagian orang marah. Padahal hajinya sudah 20 tahun yang lalu. Ini kan jadi PR. Kalau dia tidak terjangkit varian kesyirikan dalam niat, dia tidak peduli orang mau panggil dia haji atau tidak. Kemudian juga demikian pula imam yang membaca surah di dalam solat fardu dengan memanjangkan bacaan surah setelah Al-Fatihah, kemudian memerdukan suaranya. Namun ketika dia solat lail atau solat sendirian munfarid, maka dia solatnya dengan cepatnya, memendekkan suratnya. Yang disunnahkan bagi imam untuk menyederhanakan solat, bukan memanjangkan bacaan surah. Ini karena dia ingin meniatkan agar orang memujinya bahwasanya dia hafiz. Bahkan kadangkala diberi gelar di belakangnya Al-Hafiz. Ini tidak bermanfaat, sama sekali tidak bermanfaat. Ini menunjukkan adanya varian kesyirikan di dalam niat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas, yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Jadi perhatikan baik-baik. Kita beramal dengan amal yang besar, amal haji, itu bisa tertolak karena satu varian ini. Kita jihad fi sabilillah, mati terbunuh, bisa tertolak padahal amalnya besar karena satu varian ini. Kemudian orang yang bersedekah demikian pula, sampai ada hadis yang masyhur tentang 3 orang yang beramal semacam ini, dan Allah mengatakan, kadzabta, kalian semua telah berdusta dengan amal-amal kalian. Allah mengetahui, alimum bidzatis sudur, mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati kita. Dengan niat kita manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Bersihkanlah niat kita ketika kita beramal. Jauhilah riya, ingin dipuji manusia. Sum'ah, ingin didengar manusia amal kita. Kalau nyumbang, ingin nama kita disebutkan, sehingga nama kita dikenal oleh orang banyak. Bahkan kadangkala kita bangun masjid, kita kasih nama masjid itu dengan nama kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Katanya rumah Allah, tapi nama kita. Cukupkan dengan nama Allah. Masjid, sebutkan dengan nama tempatnya boleh, disebutkan dengan Asmaul Husna ditambah, boleh di depannya. Ini adalah yang kita melihatnya bahwasanya menjadi fitnah atas amal kita karena terjangkit varian kesyirikan di dalam niat. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya yang semacam itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menghapus amalnya itu dalam surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Sia-sia amal kita. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di padang mahsyar, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati, semua orang dikumpulkan Allah di hari kiamat.
idza juziyan nasu bi'amalihim, ketika Allah tabaraka wa ta'ala membalas amal-amal mereka, izhabu, maka kepada orang yang riya, orang sum'ah, yang terjangkit varian kesyirikan di dalam niat, Allah usir mereka dengan mengatakan izhabu, dengan fi'il amr, pergilah kalian semua, ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kalian semua mencari orang yang kalian riakkan dengan amal kalian di atas muka dunia. Kemudian fanzuru, maka lihatlah oleh kalian dengan apa yang kalian riakkan dengan amal kalian semua di dunia ketika itu, hal tajiduna indahum jaza, apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka atas apa yang kalian riakkan tersebut. Posisinya kita di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, orang bermandikan keringat sesuai dengan dosanya, kita dalam keadaan telanjang kaki, kemudian telanjang badan, belum dihitan, kemudian orang yang riya diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari pada orang yang kalian riakkan amal kalian itu, padahal orang-orang yang mereka riakkan pun sedang sibuk dengan dosa mereka, dengan amal mereka, tidak peduli dengan yang lain. Yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang berlari dari siapa? Dari ayah, dari ibu. Dari siapa? Dari istrinya, dari anaknya. Semua orang sibuk dengan dosa mereka masing-masing. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan ini semua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wajib atas setiap kita beramal dengan membersihkan hati kita dari riya, sum'ah, dan segala tujuan duniawiyah, dengan keikhlasan dalam setiap amal dan sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap orang yang ingin melihat 2 syarat diterimanya amal, yakni ikhlas dan mutaba'ah, maka dia bisa merujuk pada surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Rabbnya, hendaknya dia beramal saleh. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan amal saleh, amal yang sesuai dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun adalah ikhlas di dalam beramal. Kemudian varian yang kedua, yakni kesyirikan di dalam perkataan. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sering kita dengar dalam khutbah hajjah ayat ini, bahwasanya wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, katakanlah perkataan yang benar. Ayat ini menandaskan kepada kita di antara contoh varian kesyirikan dalam perkataan adalah berdoa di kuburan-kuburan orang-orang soleh yang sudah mati, dari kuburan para nabi dan rasul. Dimanapun ada, di negara apapun namanya, pastilah kuburan itu sudah dibikin sebagai masjid, dan mereka berdoa dengan meminta di sana. Telah terjadi kesyirikan di seantero dunia. Setiap diketahui ada kuburan orang soleh, bukan hanya para nabi dan rasul, kuburan para sahabat pun dibangun. La tajlisu ala kuburi wa la tusallu alaiha.
Jangan duduk di atas kuburan dengan solat menghadap ke arahnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassasal qubur wa ayu ada alaih wa ayyubna alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan beliau melarang mengapur kuburan, membangunnya. Kemudian kita dilarang untuk beribadah kepadanya. Semua terjadi kesyirikan yang semacam ini dimanapun tempat. Kemudian seperti berdoa kepada kubur-kuburan itu, dianggap kuburan itu memiliki kekuatan, meminta suatu hajat, isti'anah, meminta pertolongan, istighasah, meminta pertolongan di saat sulit, meminta rezeki, meminta jabatan dan lainnya. Kemudian juga orang-orang yang berdoa dengan meminta kepada pohon-pohon yang dikeramatkan. Ada pohon yang dikeramatkan. Kemudian meminta kepada Ratu Pantai Selatan. Siapa yang di sini kenal Ratu Pantai Selatan? Ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal, diminta. Ya. Kemudian Pangeran Fulan, jin-jin Gunung Kawi. Ada yang kenal jin Gunung Kawi? Banyak orang pergi ke sana. Kemudian meminta kepada para dukun, paranormal, pawang hujan, orang pintar. Orang pintar tapi nipu orang. Orang pintar didatangi orang meminta sesuatu. Orang yang mendatangi ini kemudian ditipu. Ini orang pintar apa orang bodoh? Dua orang bodoh. Kemudian maka yang demikian termasuk varian kesyirikan dalam perkataan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Maka janganlah kamu berdoa kepada Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Semua doa, dan doa, ad-du'a huwal ibadah, doa itu ibadah. Ad-du'a muhun ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah. As-salat huwa ad-du'a, salat adalah doa. Namun salat itu doa paket komplit. Ada baca Qur'annya, ada baca surahnya, ada salawatnya, ada pujiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tasbihnya, ada takbirnya. Ini paket komplit solat itu. Maka tidak boleh dipalingkan ibadah kepada selain Allah. Syirik adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ibadih ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya, Allah diibadahi tanpa disekutukan dengan sesuatu. Hakul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Hak hamba, hak kita kepada Allah, Allah tidak akan azab kita kalau kita tidak memalingkan. Doa dipalingkan pada Allah dan selain Allah, sujud dipalingkan, dan semua ibadah dipalingkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang demikian termasuk varian kesyirikan dalam perkataan. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhalan nar. Rawahu Bukhari. Siapa mati dengan keyakinan sedangkan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan baginya, maka dia akan masuk neraka. Kita doa nih minta sama Allah, tapi kita juga datang ke pohon keramat, datang ke kuburan wali fulan, Habib fulan, menyatakan mereka kuburannya keramat. Tidak ada satupun kuburan yang keramat di atas muka dunia ini. Tidak ada satupun kecuali kuburan kita. Kecuali kuburan kita. Kuburan yang keramat di atas muka dunia adalah kuburan kita.
i'mali, beramal. Jangan sibuk cari kuburan, minta sama kuburan. Kuburan kita nggak urus. Kita nggak beramal soleh menyekutukan Allah Jalla wa'ala, kemudian kita mati dalam keadaan yang demikian. Beramal di dalam kubur kita. Yarji'u mayyitan salatah, yang mengikuti mayit itu 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Apa yang mengikutinya? Keluarganya, hartanya mengiringi jenazahnya, kemudian amalnya. Fayarji isnain, maka kembali yang 2. Apa yang kembali? Yarji'u ahluhu wa maluhu, maka pulanglah. Ahlinya, istri kita yang cantik itu tidak akan ikut ke kubur kita. Harta kita itu yang banyak tidak akan ikut ke kubur kita. Wa yabqa wahid, yang sisa cuma 1, adalah amalu, amalnya yang kekal. Dulu waktu di kampung halaman ada seorang berkebangsa, bersuku Minangkabau. Jika dia ceramah, alangkah bagusnya di dalam khotib itu dia mengemukakan dengan bahasa Padang yang kurang lebih begini: rumah batingke nan ditinggal, rumah bertingkat akan iti balipe nan ditinggal, duit yang berlipat itu akan ditinggal, oto mengkilek nan ditinggal, mobil yang mengkilat itu akan ditinggal, bini nan ampe nan ditinggal, bini yang 4 itu akan ditinggal. Tibo kahamati naha di bawah, naha di bawah, naha di bawah. Tiba kita mati, apa yang mau dibawa? La haula wala quwwata. Setiap dia khatib Jumat, dia ulang itu. Namanya Ustaz Fikih Nadar, Ustaz Faqih Nadar, Allah yarham. Kita juga berkaca, tidak ada kuburan yang keramat. Yang keramat itu kuburan kita. Persiapkan bekal, jangan sibuk datang ke kuburan keramat. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri awsanan yu'badu. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku disembah seperti berhala. Hari ini orang sibuk betul ingin melihat kubur Nabi, celingak-celinguk di hanya lubang yang kecil itu. La haula wa quwwata illa billah. Ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib melihat ada orang lama berdiri di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kata beliau, apa yang kau lakukan? Cukuplah atasmu memberikan salam kepada beliau, kemudian berlalulah. Itu yang semestinya dilakukan seorang muslim, bukan merengek-rengek di kuburan. Kemudian para nabi, wali dan semua manusia yang telah mati tidak dapat mendengar doa yang disampaikan dan dimintakan kepada mereka. Ini banyak orang datang ke kuburan keramat, minta pada kuburan keramat, minta ini, minta itu. Waktu mereka mati yang ngurus jenazahnya siapa? Hantu, jin. Kita yang ngurus, dia nggak bisa mandi tuh. Kita yang mandiin, kita yang kapanin, kita yang sholatin, kita yang masukin ke lahat, betul nggak? Kemudian kenapa dimintain? Akal kita di mana? Akal kita tuh di mana? Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan orang di dalam kubur itu tidak dapat mendengar, jangan dimintai. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wa ma anta bimusmi' man fil qubur.
Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Catat surahnya, Fatir ayat 22. Orang yang di dalam kubur tidak dapat mendengar. Ayat yang serupa ini ada 5 ayat. Bisa diketik di Google tuh. Orang yang mati di dalam kubur tidak dapat mendengar. Ini firman Allah, bukan lagi hadis. Ini ayatnya muhkamat, jelas, nggak usah ditafsirkan. Kemudian, sedangkan secara gamblang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahwasanya kalau berdoa itu langsung saja kepada Allah. Nggak usah itu sama manusia, nggak usah. Berhubungan dengan manusia yang sudah mati itu salah. Bahkan kalau kita ingin minta doa sama seseorang yang masih hidup itu disyariatkan. Siapa mereka? Ayah kita. Doanya mustajabah. Ibu kita. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, wa qala rabbukum ud'uni. Ud'uni fi'il apa? Fi'il amar, kata kerja perintah. Berdoalah, ud'uni, kepada aku, fastajib lakum. Janji Allah, Allah kabulkan. Jangan melakukan doa selain Allah, mati kita neraka. Kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan agar para hambanya berdoa kepadanya dengan menggunakan wasilah, dengan menyebut Asmaul Husna. Ini diajarkan. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang indah, maka bermohonlah dengan nama itu. Tuh, surahnya Al-A'raf ayat 180. Kalau kita berdoa, termasuk adab berdoa menghadap kiblat, termasuk adab berdoa dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, innaka antal wahhab awir razzaq, antal ghani wa nahnul fuqara ilaik, anta wali fid dunya wal akhirah. Kemudian summa yusallu ala nabi, beliau mengatakan kemudian bersalawat kepada Allah, salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Pakai salawat Ibrahimiyah sampai Nabi Ibrahim. Summa yad'uhu bima sya'a, kemudian berdoalah dengan doa yang dikenal. Nah, kemudian salawat kepada Nabi, berdoa dengan doa. Ini yang diajarkan Allah, diajarkan Rasulullah, bukan minta sama orang mati. Nas, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian varian ketiga, kesyirikan di dalam perbuatan. Siapa yang sengaja berziarah ke kuburan-kuburan para wali dengan mempersembahkan sembelihan kepada penghuninya dengan berbagai hajat-hajat mereka, ini kita kenal dengan luar batang. Orang datang bawa hewan ke sana, sembelih atas nama Habib Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang lainnya. Maka yang demikian termasuk perbuatan syirik besar yang dapat mengeluarkan dari Islam. Hal ini merupakan perbuatan orang-orang musyrik terdahulu yang menjadikan persembahan binatang untuk berhala mereka. Orang musyrik itu menyembelih binatang atas nama berhala. Kita menyembelih binatang atas nama kuburan, penghuni kubur. La haula wala quwwata illa billah. Kalau orang mati disolatkan, di rakaat kedua dibacakan salam, salawat, di takbir kedua dibacakan salawat, di takbir ketiga dibacakan apa? Doanya buat siapa? Itu yang benar, orang mati itu didoakan, bukan minta sama dia. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, agar dia diampuni, bukan? Didoakan.
Didoakan. Artinya doa itu adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua makhluk, bahkan beliau saja mati dan wafat, didoakan. Apalagi kita. Nggak mungkin kita minta kepada mereka. Datang seorang ketika beliau masih hidup, meminta sesuatu. Apa kata Nabi? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'id billah. Jika minta, mintalah sama Allah. Jika mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Nabi nggak ajarkan mohon sama beliau, minta sama beliau. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dalam doa iftitah kita kan, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sungguhnya katakanlah, ini ikrar kita kepada Allah dalam solat kita. Sungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Kehidupan kita lillah, mati kita lillah, solat kita, sembelihan kita lillah. Itu tauhid. Lawannya syirik. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam semua rangkaian ibadah. Kemudian beliau SAW bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih dengan nama selain Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyembelih atas nama Syekh Fulan. Ingin anaknya ingin punya cucu, punya keturunan, lama sudah tidak punya, menyembelih di kuburan Fulan yang dianggap keramat. Di mana-mana di Jakarta aja banyak. Kemudian dijadikan objek wisata. Ini kemaksiatan dijadikan objek wisata. Dilindungi oleh Pemda. Pemda semestinya melindungi masyarakat dari kesyirikan. Kuburan-kuburan semacam itu ditutup, tidak boleh dikunjungi. Karena itu akan menjadi penyakit bagi umat. Itu akan menjadi sebab datangnya azab. Kemudian demikian pula bersujud kepada kuburan-kuburan para nabi dan wali, bersujud kepada orang tua. Ini sering nih. Waktu setelah akad nikah pada sungkem, banyak nggak kayak gitu? Bersyukur sama orang tua, bukan caranya dengan sujud. Sujud itu ibadah. Membungkuk rukuk saja dilarang. Kita dia datang, orang yang kita hormati, ustadz, kepala negara, yang lainnya lah, tidak boleh kita membungkuk. Hukumnya haram. Apalagi sujud, haram hukumnya. Karena rukuk dan sujud itu masuk dalam kaifiat solat. Dan itu hak milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada siapapun. Kemudian bersujud kepada patung-patung, bersujud kepada raja, dan semua sujud-sujud kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala termasuk varian kesyirikan dalam perbuatan. Kemudian tidak ada di dalam alam semesta yang boleh kita bersujud kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amaran ahadan ay yasjuda li ahadim amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada seseorang lainnya, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis hasan sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Hadis ini menandaskan bahwasanya kalau dibolehkan sujud hanya antara dua manusia saja. Suami, istrinya sujud sama suami. Namun ternyata ini pun dilarang. Maknanya hadis ini menandaskan dua hukum. Pertama, sujud kepada makhluk hukumnya haram. Yang kedua, bahwasanya hadis ini mengandung makna dan manfaat wajibnya seorang istri untuk taat kepada suaminya dalam taat kepada Allah.
karena besarnya hak suaminya kepada dirinya. Karena suami itu adalah jannatuki wa naruki. Kepada seorang sahabiah yang bertanya, beliau menegaskan bahwasanya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Para istri kalau ingin cari surga pada suaminya, taat suaminya dan taat kepada Allah. Jangan membangkang kepada suami. Jangan suaranya lebih tinggi dari suara suami. Berlaku lembutlah dengan suaminya, karena surganya pada suaminya. Sebaliknya, nerakanya pada suaminya. Jika dia membangkang, itu neraka dia. Kalau dia mati, suaminya tidak ridho, neraka istri itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya at-talaqtu fin nar fara'aitu aksara ahlihan nisa. Aku melihat ke neraka, aku lihat isinya kebanyakan perempuan. Ayakfulnal asir, apakah mereka ayakfurna billah, apakah mereka ingkar kepada Allah? Ketika beliau ditanya, la, ayakfulnal asir, karena mereka ingkar, tidak bersyukur kepada suami. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan semua sujud batal. Sujud itu milik Allah dalam surah An-Nazm ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah saja dan sembahlah dia. Allah menyatukan ubudiyah, kita tidak boleh sujud. Kemudian siapa yang tawaf, ini kesyirikan dalam perbuatan di kuburan-kuburan para wali dan para nabi, tawaf di pohon-pohon yang dikeramatkan, tawaf di berbagai tempat yang diyakini dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, maka yang demikian termasuk varian kesyirikan dalam amal perbuatan. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj 29, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka melakukan tawaf di Baitullah. Enggak boleh tawaf di selain Baitullah. Inilah hukum Allah yang menandaskan bahwasanya tawaf di selain Baitullah termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian lalu siapa saja yang bertabarruk, mengambil berkah dari bagian tubuh orang-orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah wafat, juga bertabarruk dengan barang-barang milik mereka. Ayo, juga bertabarruk. Jadi siapa yang bertabarruk kepada tubuh manusia, orang-orang soleh, bertabarruk dengan barang-barang milik mereka, kemudian bertabarruk dengan kuburan-kuburan para nabi, mengambil berkah, ngalap berkah, istilahnya ngalap berkah kepada pohon-pohon keramat, patung-patung, jin-jin, tempat penunggu keramat, batu ini, batu itu, kemudian dan lainnya, dengan keyakinan mereka semua dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, maka yang demikian termasuk varian kesyirikan dalam amal perbuatan. Jadi banyak hal-hal ini terjadi di negara kita. Ketahuilah keberkahan mutlak, al-barakatu minallah, keberkahan itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد. Ketahuilah keberkahan mutlak berasal dari Allah Ta'ala. Al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan sebagian berkah kepada kalimat, hamba, benda, tempat, dan waktu tertentu dengan kehendaknya. Jadi keberkahan milik Allah, Allah tempatkan di mana yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Ini fahami.
Kemudian oleh karena itu terlarang mengatakan sesuatu mempunyai keberkahan kecuali berdasarkan nas Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Kemudian Al-Quran, contohnya kalimat yang berbarakah adalah Al-Quran, adalah kalimat-kalimat kitabullah yang mengandung keberkahan. Apabila dibaca, difahami, kemudian diamalkan dan diajarkan. Al-Quran itu 4 keberkahannya: dibaca, difahami, diamalkan, dan diajarkan. Kemudian ada pula waktu-waktu yang mengandung berkah seperti bulan Ramadan, hari Arafah, malam Lailatul Qadar, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ini semua waktu-waktu yang berbarakah. Kemudian waktu-waktu sholat di waktu-waktu yang pertama. Maka dikatakan bahwasanya amaliyah yang afdal itu as-shalat fi waktiha. Salat di waktu, di awal waktu. Ini waktu yang berbarakah. Kalau tidak, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Celaka. Kenapa dia? Karena molor waktunya. Kemudian sedangkan tempat-tempat yang berbarakah adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan semua masjid dan musola yang ditegakkan di dalamnya sholat fardu yang 5 waktu. Ini yang berbarakah. La tusaddu rihal illa 3 masajid. Tidak dilakukan perjalanan safar kecuali pada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Jabar masuk nggak? Masuk nggak Masjid Al-Jabar? Banyak nggak orang jalan ke sana? Salah ini. Datang kemana gitu di Indonesia, masjidnya sama dengan Masjid Nabawi, bentuknya senang ngelihat kayak begitu. Itu tanda hari kiamat. Kaum muslimin itu berlomba-lomba menghias masjid mereka. Itu tanda hari kiamat, asratus sa'ah. Kok kita tertipu terus ya? Kalau masjidnya bagus, pertanyaan saya, masjid di zaman Nabi bagus gak? Apa pelepahnya? Korma. Apa batang tiang-tiangnya? Batang korma. Bagus gak bentuknya itu? Sama Masjid Al-Bungur ini bagus mana? Masjid Al-Bungur lebih bagus. Namun siapa di dalamnya? Rasulullah dan para sahabat. Bagus mana semua masjid dengan masjid Nabi di masa itu? Dengan kualitas orang-orangnya? Jauh kan? Itulah Islam nggak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, nggak melihat bangunan kita, wajah kita nggak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kita dan amal kita. Masjidnya bagus, cuman buat selfie, foto kirim ke orang. Ini adalah bentuk daripada tabarruk, mengambil berkah yang keliru. Cukup pada 3 masjid. Masjid yang lainnya berbarokah dengan sholat fardu yang 5 waktu. Sebabnya itu perpaduan antara amal sholat yang utama dengan keutamaan masjid. Kemudian termasuk keberkahan pada benda. Apa contohnya? Air Zam-Zam. Ini ada sunnahnya. Wa ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jika meniatkan dengan izin Allah kesembuhan, insya Allah dia sembuh. Dan yang lainnya. Kemudian kurma ajwa, ada hadisnya, memakan kurma ajwa di pagi atau di sore hari terjaga dari gangguan jin, kerasukan. Kemudian habbatus saudah, ada hadisnya, inna habbatus saudah sifaan min kulli da'. Sungguhnya pada habbatus saudah itu terdapat obat atas semua penyakit. Kemudian apalagi madu, ada dalilnya.
Di sisi amal-amal soleh yang berbarokah, dan setiap amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan mutaba'ah, itibah dengan sunnah, adalah amal yang berbarokah. Jadi amal itu berbarokah, pertama ikhlas, kedua sesuai dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada makhluk, ini ingat, tidak ada pada bagian tubuh dan benda peninggalannya berbarokah. Makhluk ya, manusia tidak dirinya berbarokah. Jangan ustadz minum, kiai minum, habib minum, kemudian harganya 500.000 nih. Ini dagang namanya. Sudah kita minum, hampir memuntah kita. Ini keliru. Dia ngerokok, kemudian dikatakan rokok ini berbarokah. Karena yang ngerokok siapa? Kiai, habib, ustadz. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perkara yang munkarat dia katakan berbarokah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia makan kue bolu, kemudian dibilang di kue harga 1 juta. Siapa yang mau beli ini berbarokah? La haula wala quwwata. Ini semua adalah tipuan, kebodohan di dalam agama. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta sesuatu menolak. Diminta, Nabi diminta dikasih. Nabi nggak pernah jualan sama umat. Ada hadisnya Nabi jualan nggak? Diminta selendangnya kasih, diminta sarungnya kasih, diminta kambingnya dikasih. Nabi begitu. Ada Nabi jualan? Ini sekian ratus dinar, sekian ribu dinar. Nggak ada Nabi jualan. Agama itu wala tastaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kau jual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Dunia ini sedikit. Jangan menjual. Agama itu tinggi dan mulia. Agama ini menunjukkan mereka jalan yang lurus. Orang yang di bawah itu dibantu. Itu dakwah. Bukan datang ke dakwah cari amplop. Bukan dakwah. Para nabi dan rasul yang kita kenal, semuanya lihat hadisnya, lihat ayatnya, mana ada yang bawa amplop pulang? Ada nggak? Cari ayatnya, cari hadisnya, nggak akan ketemu itu. Maka dakwah itu mengalami kemunduran ketika dunia dikedepankan. Kalau akhirat dikedepankan, agama itu maju. Bangsa ini maju, pemimpinnya akan datang orang yang jujur, yang Anda tidak takut mereka akan menipu Anda, korupsi dan yang lainnya. Karena agama ini dirusak, telah diperjualbelikan, semua dengan alasan keberkahan. Ini tipuan. Sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan keberkahan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pada tubuh diri mereka tidak ada yang berbarokah. Ada pernah kita dengar hadisnya Abu Bakar mengatakan ini berbarokah barang saya? Umar mengatakan ini berbarokah? Ini adalah potongan kue saya? Siapa Abu Bakar? Siapa Umar? Siapa Utsman? Siapa Ali? 2 mertua Rasulullah dan 2 menantu Nabi SAW. Khulafaur Rasyidun. Khairukum qarni, sebaik generasi-generasi aku. Dan beliau 4 orang ini sebaik generasi, sebaik manusia. 4 orang yang dijamin surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka masih meminta doa dengan Uwais Al-Qarni, seorang miskin yang soleh, seorang daripada orang yang memberi makan kuda, membersihkan kuda yang datang dari Yaman. Karena dia bakti pada ibunya, maka dia diwasiatkan oleh beliau, Abu Bakar dan Umar, jika engkau bertemu dengan seseorang, Uwais Al-Qarni, tandanya begini, cirinya begini, minta sama dia agar dia mendoakan mengampuni dosa kalian. La haula wala quwwata. Minta sama orang yang hidup, yang soleh, yang kesolehannya bukan karena materi. Ketika Uwais dikenal oleh orang banyak, dia berlari dari orang banyak sehingga tidak ditemui jejaknya. Kalau di zaman kita, kalau orang ada seperti Uwais ini gimana? Buka praktek, buka praktek,
Cari apa? Fulus. Penyakit betul. Agama diperjualbelikan. Kemudian keberkahan adalah kebaikan yang berkembang, yang bertambah dalam kebahagiaan yang banyak, lagi abadi dengan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi, cara memperolehnya adalah dua. Cara memperoleh keberkahan adalah dua. Amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Setiap orang dapat memperoleh keberkahan sekalipun dia tidak senasab dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman bahwasanya keberkahan didapat dengan dua syarat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman, iman adalah amalia hati. Ikhlas, taubat, syukur, tawakal, itu semua adalah amal hati. Wattaqau, salat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, meninggalkan semua dosa besar dan dosa kecil, kemudian berpaling dari berbagai macam subhat, adalah wattaqau. Ini adalah jalan yang ditunjukkan Allah agar kita mendapat keberkahan. Allah Rabbi la nusyriku bihi syai'an. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.